Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 20 Mei 2021 dengan episode Haruskah Berakhir? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Butik yang sedang berbunga. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang turun dari sebelumnya 2,1% menjadi 1,2%. Kemudian ada dari Eurozone CPI month on month yang tidak berubah di 0,6%, sementara year on year naik dari sebelumnya 1,3% menjadi 1,6%. Kemudian ada dari Eurozone CPI Core year on year yang turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,7%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk atau GHON yang mencatatkan pendapatan sebesar 39,9 miliar rupiah untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang mengalami penurunan pendapatan menjadi 46,55 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan pendapatan 103,79 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian yang ketiga ada dari PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk atau DGNS yang berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih yang fantastis sebesar 1.287,42% dibanding kuartal yang sama pada tahun 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 73 poin atau 1,27% ke level 5.760. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 281 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari The Fed bergoyang, pasar meriang. Weleh, goyangan The Fed terkait dengan FOMC Minutes Meeting yang keluar kemarin mengatakan bahwa The Fed terbuka untuk memulai diskusi terkait dengan pembahasan mengenai pengurangan pembelian obligasi dalam nilai yang besar. Dalam risalah yang dirilis kemarin, mereka juga melihat potensi untuk mulai membahas jalannya tapering pada pertemuan selanjutnya. Meskipun ada proses yang terjadi, namun para peserta melihat bahwa ekonomi saat ini telah membuat kemajuan yang substansial lebih lanjut untuk menuju tujuan yang diinginkan oleh The Fed, yaitu lapangan kerja maksimum, stabilitas harga, dan inflasi. Para pejabat sejauh ini masih menahan pembelian obligasi di mana 80 miliar dolar dalam bentuk treasury dan 40 miliar dolar dalam bentuk hipotek setiap bulannya, sampai ada kemajuan substansial lebih lanjut dan dampaknya terhadap kemajuan substansial tersebut mulai terjadi. Meskipun ada beberapa data ekonomi terlihat terjadi penurunan, namun rata-rata masih mengalami kenaikan. Hal inilah yang membuat para pejabat yakin bahwa memang sudah saatnya untuk membahas pengurangan pembelian obligasi, namun terkait dengan waktu pelaksanaannya tentu membutuhkan waktu. Tidak serta-merta The Fed akan melakukan hal tersebut. Kalau kita lihat pidato Powell beberapa waktu lalu, tidak dalam waktu yang cukup lama Powell mengatakan bahwa masih belum saatnya untuk membahas pengurangan nilai pembelian obligasi. Namun apabila melihat beberapa pejabat The Fed yang mengatakan bahwa ada potensi pembahasan mengenai pengurangan dapat dilakukan, tentu saja hal tersebut membuat pelaku pasar dan investor goyah. Siapa lagi yang harus dipercaya meskipun Powell sebagai ketua The Fed pasti memiliki kuasa yang lebih besar untuk memutuskan. Ingat, tujuan dari The Fed ada dua nih bosku. Yang satu sisi inflasi, satu sisi lapangan tenaga kerja maksimum. Sisi inflasi memang kalau kita lihat data ekonomi Amerika yang keluar, inflasi Amerika mencapai puncaknya nih bosku, di mana inflasi tersebut naik dari sebelumnya 2,6% to the moon mencapai 4,2% secara year on year. Tidak berhenti sampai di situ saja loh bosku. Secara tenaga kerja change in non-farm payrolls juga terus mengalami kenaikan yang cukup konsisten, yang dimana berarti apabila keduanya digabungkan tentu akan memberikan indikasi bahwa perekonomian mulai pulih dan berjalan konsisten. Initial jobless claims yang terus mengalami penurunan juga merupakan salah satu data pendukung hal tersebut, sehingga wajar rasanya kalau The Fed ingin membahas kapan sih rencana yang tepat untuk mengurangi pembelian obligasi. Sejauh ini dalam risalah tersebut tidak memberikan kita gambaran berapa banyak atau siapa yang memulai lebih dulu pembicaraan terkait dengan pembahasan mengenai pengurangan pembelian nilai obligasi. Namun ada beberapa dugaan peserta tersebut adalah Presiden Fed Dallas Robert Kaplan, meskipun beberapa peserta lainnya seperti Wakil Ketua Fed Richard Clarida dan Gubernur Lael Brainard selalu mengatakan bahwa perekonomian masih membutuhkan dukungan.
Akibat pemulihan ekonomi yang lebih cepat tentu saja memberikan rasa khawatir terhadap inflasi yang akan mengalami kenaikan lebih tinggi. Apalagi nih bosku, ekspektasi inflasi di Amerika akhirnya tembus di atas 4, dari sebelumnya 3,4% menjadi 4,6%. Atas dasar inilah para pejabat mengatakan bahwa ada kemungkinan gabungan antara stimulus fiskal yang bernilai besar, naiknya harga komoditas, pulihnya konsumsi dan permintaan tentu akan mendorong inflasi secara year on year akan mencapai 2% secara rata-rata dalam waktu yang singkat. Akibat cerita dari The Fed inilah pasar saham di Amerika mengalami penurunan sebesar minus 0,48% dengan imbal hasil US Treasury 10 year tentu mengalami kenaikan mencapai 1,67%. Hal ini akan memberikan dampak tentu saja kepada pasar saham dan obligasi kita yang diperkirakan juga akan mengalami penurunan hari ini. Namun semuanya masih sesuai dengan proyeksi kami. Oleh sebab itu berhati-hati hari ini dan cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari usaha dan asa. Kinerja ekonomi pada kuartal 2 tentu menjadi harapan bagi para pelaku pasar di mana rilis kinerja yang positif dinilai dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar terhadap iklim investasi di Indonesia. Kinerja kuartal 2 2021 yang didorong momentum Ramadan dan Lebaran dinilai membawa keuntungan setidaknya bagi dua sektor. Sektor konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran dan sektor perdagangan dari sisi lapangan usaha yang dinilai akan mengalami pertumbuhan pada kuartal 2 2021. Sejumlah pusat perbelanjaan yang terlihat mulai diramaikan oleh konsumen menjadi sinyal terhadap membaiknya daya beli di kuartal 2 tahun ini. Namun pada satu sisi larangan mudik serta pengetatan aktivitas masyarakat dinilai masih menjadi tekanan pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini. Saat ini kami melihat konsumsi masyarakat perlu dijaga, sehingga naiknya PMI manufaktur yang saat ini masih bertahan di zona ekspansi perlu dijaga ritmenya. Hal tersebut seiringan dengan naiknya produktivitas pabrik yang perlu disertai dengan kenaikan konsumsi masyarakat, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha. Sementara dari sisi konsumsi diharapkan akan menanjak signifikan pada Mei melalui Ramadan dan Lebaran. Setidaknya tren optimisme konsumsi masyarakat terus naik sejalan dengan distribusi dari vaksinasi. Namun tetap hati-hati, tekanan terhadap pemulihan ekonomi juga masih tidak lepas dari meningkatnya jumlah infeksi COVID-19. Oleh sebab itu harapannya adalah untuk menjaga momentum ini, pemerintah bisa terus mendorong percepatan vaksin untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk tetap melakukan konsumsi. Secara jangka pendek tentu ini momentum yang bagus, tapi bisakah kita menjaga konsistensi secara jangka panjang? Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.734 hingga 5.820. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNTR, kemudian yang kedua ada dari DOIT, dan yang ketiga ada dari ACES. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari DGNS atau PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang berhasil mencetak pertumbuhan laba bersih yang fantastis sebesar 1.287,42% dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2020. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan mampu membukukan laba bersih sebesar 21,7 miliar rupiah atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di kuartal 1 2020 yang membukukan sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertumbuhan laba bersih tersebut sejalan dengan pendapatan yang dibukukan, di mana perusahaan membukukan pendapatan 87,8 miliar rupiah atau tumbuh 462% dari periode yang sama di tahun 2020, yakni sebesar 15,6 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren berjangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 785 dan tingkat probabilitas sebesar 66%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 890 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Kemudian yang kedua ada dari MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang mengalami penurunan pendapatan menjadi 46,55 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan pendapatan 103,79 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga periode kuartal 1 2021, perusahaan mencatatkan kinerjanya kurang baik, di mana membukukan rugi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat 4,98 juta US dollar dari laba 14,97 juta US dollar tahun sebelumnya.
Hal ini seiring dengan turunnya pendapatan, sepanjang periode tersebut membukukan pendapatan sebesar 46,55 juta US dollar atau turun 55,15% jika dibandingkan dengan pendapatan 103,79 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2.850 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2.950 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Bukan karena salahmu, bukan karena salahku, tetapi kita. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Yang sedang bahagia.